Kita terhubung dengan produser lapangan kami, ada Ayu Dewi di Bali. Selamat siang Ayu Dewi, bagaimana proses pemakaman korban tewas KMP Yunis ini dan apa saja aktivitas dari tim SAR gabungan pada hari ini? Apakah masih dicari 11 informasinya masih hilang atas tenggelamnya kapal ini? Iya. Iya, Heranov, memang di sini hari ini adalah merupakan hari ketiga pencarian dari korban kecelakaan KMP Yunis yang yang terjadi di sekitar pelabuhan Gilimanuk, Bali. Memang pencarian ini terus saat ini selain memfokuskan di wilayah selatan Selat Bali atau sebelah selatan dari pelabuhan Gilimanuk, Bali ini dikarenakan ditemukannya kembali barang-barang dari kapal KMP Yunis di kawasan sekitar sebelah selatan dari pelabuhan Gilimanuk, itulah yang kemudian yang akan difokuskan oleh tim SAR gabungan pencari untuk korban kecelakaan KMP Yunis ini. Selain juga dengan wilayah selatan, memang ada beberapa juga wilayah yang dilakukan untuk pencarian untuk kali ini, yaitu di wilayah utara dan juga di tengah, wilayah tengah, atau artinya di depan daripada pelabuhan Gilimanuk. Itu yang pertama kali terjadinya kapal KMP Yunis yang dinyatakan tenggelam pada Selasa pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Dan pencarian juga memang sekarang lebih diperkecil, dipersempit wilayahnya, karena memang selain ada ditemukannya juga beberapa barang-barang, juga sempat dinyatakan ditemukan ada tumpahan-tumpahan minyak khususnya di sebelah selatan dari pelabuhan Gilimanuk, Bali, yaitu sekitar 1,2 hingga 1,5 mil dari pelabuhan Gilimanuk ke sebelah selatan. Sementara untuk pencarian ke sebelah utara itu di titik pada 1,5 mil, sama juga 1,2 hingga 1,5 mil di sebelah utara. Jadi beberapa yang tim SAR gabungan ini menurunkan untuk di kawasan utara itu dibantu oleh kemudian dari Basarnas, kemudian dari Polairut juga, Bakamla juga ikut turun, termasuk TNI AL. Sementara di bagian selatan itu juga nanti akan difokuskan dari pihak dari Banyuwangi, seperti dari KRI Rigel juga, dari Soputan juga yang ikut turun dengan mengerahkan seperti misalnya alat-alat untuk melihat atau sonar di bawah air untuk menemukan kira-kira di mana kerangka KMP Yunis berada, untuk mempercepat ditemukannya korban yang kemungkinan terjebak di bawah di dalam KMP Yunis sendiri. Untuk sementara memang update dari data dari posko SAR yang ada di pelabuhan Gilimanuk, Bali ini memang baru hanya 47 seluruhnya yang sudah ditemukan, artinya terdiri dari 39 mereka yang dinyatakan selamat dan masih 7 orang yang meninggal dunia. Sementara untuk korban hilang sendiri, tim DVI yang ditempatkan di posko SAR itu baru mendata sekitar 19 orang, namun 2 orang sudah ditemukan identitasnya, itu diantaranya yang sudah dinyatakan dalam 7 orang yang meninggal dunia. Artinya 19 orang dilaporkan hilang oleh beberapa rekan dan anggota keluarga mereka yang kemungkinan ikut dalam KMP Yunis ini. Sementara Heranov, terkait dengan penguburan korban yang meninggal dunia, memang siang tadi atau pagi tadi memang sudah akhirnya seluruhnya korban meninggal dunia dibawa oleh keluarga korban ke tempat mereka masing-masing, khususnya yang berasal dari Bali, yaitu dari Denpasar dan juga Karangasem. Kemarin dari Karangasem sudah satu keluarga yang ikut dalam korban meninggal dunia dan juga hilang di KMP Yunis ini sudah dimakamkan, yaitu dari ibu dan anak sulungnya mereka yang sudah kemudian ditemukan dalam 7 orang yang masuk dalam korban meninggal dunia sudah dimakamkan. Sementara ayah dan juga 2 orang anaknya masih belum ditemukan, yang berumur kurang lebih 2 dan 4 tahun, termasuk mereka membawa seorang supir. Sementara yang di Denpasar juga 2 orang yang berasal dari Denpasar yang berusia 19 dan 17 tahun yang sudah teridentifikasi. Korban meninggal dunia juga sudah dimakamkan di Denpasar. Hanya masih hilang menurut dari pihak keluarga itu adalah 1 orang supir yang mereka bawa dari Banyuwangi yang akan ikut menyeberang. Dan inilah kemudian juga yang termasuk menyulitkan dari tim juga di posko SAR ini adalah banyak mereka yang tidak masuk dalam daftar manifest. Karena dari pihak Basarnas sendiri juga nanti hal inilah yang tidak sedang di cross check, karena untuk bisa memastikan hak-hak daripada korban nantinya untuk mendapatkan ganti rugi, seperti itu misalnya, Heranov.
Baik, masih terdapat sekitar 19 orang lagi yang masih hilang. Semoga ditemukan dan juga fokus pencarian masih di sekitar utara dari Selat Bali, tidak hanya difokuskan pada selatan Selat Bali. Terima kasih Ayu Dewi atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali.